Sompret. Tiduran tempat lain kenapa sih? Monang, isi penuh. Banyak duit kau rupanya. Bayar hutang kau dulu, Bah. Tenang. Isi dulu, baru hitung utang gua semua. Baru dapat kiriman kau rupanya. Tenang. Pas 40 liter dengan hutang-hutang kau selama ini. Gampang. Tolong dorong. Ayo. Ayo. Terima kasih. Kapan-kapan gua datang lagi. Gua lupa mana remnya di kuda. Brengsek. Kena juga aku dikerjain. Tapi diam-diam si Monang udah 2 tahun lulus SMA. Gua nggak mau tahu. Pokoknya dia kena lagi, gua kerjain. Gantian, Nan. Pagi berkabut debu menyeliputi bumi, ku sapu dengan motor tuaku. Baru muda belia, nafas penuh gairah, ku hirup lemah pagi yang cerah. Engkau Jakarta, engkau Jakarta. Hangat sinar mentari, merepi panas pagi, tersapu gejolak insani. Engkau Jakarta, engkau Jakarta. Hei, mau kemana ya? Bertiga yuk. Enak gak? Kiloin saja tuh barang lo akan. Ini lo. Hei, bagong lo. Bantuin dong. Lu kerja dong. Belajar antri dong. Hai. Hah? Ada apaan sih? Tenang. Lu nggak betah ngeliat orang senang sih? Belajar antri dong. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kasihan. Indra Wijaya meninggal dunia. Hah? Indra Wijaya yang mana sih? Mana gua tahu. Gua juga cuma membaca iklan di sini. Lu kapan bisa seriusnya jadi orang sih? Ada order nih. Jangan nyesel ya. Bisa saya bantu? Halo. Cari siapa, Non? Kepala sekolah. Oh, Kira nyariin saya. diam, proyek gue nih. Di mana kantor kepala sekolah? Oh, di atas. Silakan. Naik tangga. Sampai tingkat 2 belok kiri.
terus ke ujung. Di sana kantornya. Rasain. Nona pasti salah jalan. Mau kemana? Kantor kepala sekolah. Saya antar. Lo juga sih yang geblek. Cewek Yahud begitu, masih juga dikerjain. Aku sih yang ketiban rezeki. Malah ceweknya sengaja lagi bikin keki. Begini nih. Malah dia melirik-lirik lagi pada kita. Mana tahan. Oke, tenang. Ntar gue bikin nangus tuh cewek. Kamu dipanggil kepala sekolah. Saya terpaksa melaporkan perbuatan kamu. Supaya bisa sedikit lebih sopan. Rasain gue nggak ikut campur ya. Masuk. Selamat pagi, Pak. Tadi maksud saya cuma main-main, Pak. Sebetulnya dia tidak perlu melaporkan soal sepele itu pada Bapak. Apalagi dia anak baru. Padahal Bapak sudah cukup sibuk demi kemajuan kami. Saya yakin ini pasti ada yang menghasut. Tunggu dulu. Ada apa ini? Ada apa? Anak yang menghadap Bapak tadi, saya cuma main-main, Pak. Kenapa mesti lapor ke sini? Katanya Bapak panggil saya. Tidak. Maaf, Pak. Cewek sialan. Roy, Ya, Pak. ya ini siswa baru tadi, calon teman sekelasmu. Carikan tempat duduk untuk dia besok pagi. Gue udah bilang tuh anak jangan diladenin belagu, kalau diladenin dulu sih, makanya. Aduh, kaki gua genit loh. Boleh dong. Bilang genit dalam hati sih padahal. Baru masuk ya? Buku gua mana tadi? Balikin buku gua dong. Dari sekolah mana? Gua nggak bawa kan ini be. Ya udah 4 hari. Mau masuk sini sih? Mana sih lu? Sama gua. Ada ya. Enggak bener gua nggak bisa. Mana gua kerja. Susah banget gua rasa. Terus kasih tau gue ya. Gua pelajaran gituan. Ini kan 4/3. Roy, soal nomor 1, pekerjaan rumah kemarin. Ini yang gua bilang, Tuan makan senjata. Brengsek. Kamu selalu punya cara baru untuk bikin geger. Besok orang tuamu harus datang menghadap. Tapi ini, Pak, pantat saya... Cukup. Besok saja jelaskan. Sebetulnya kau kan bisa minta tolong ommu mewakili bapakmu. Dia walimu, bukan? Lu nggak tahu sih, om gue galaknya setengah mampus.
Bisa-bisa gue ditransmigrasikan gara-gara soal begini. Tolong deh, ntar utangnya gue bayar. Aku pikir-pikir sistem guru kau itu salah. Mendidik anak macam kau, mestinya bukan begitu, bah. Memang susah punya guru pakai sistem kuno. Tapi gue mau bilang apa? Biar om kau ini memberikan pelajaran. Selamat pagi, Bapak Kepala. Selamat pagi. Silakan duduk. Duduk, Roy. Begini, Pak. Konon saya diminta untuk menghadap Bapak. Apa gerangan persoalannya? Saya ini omnya. Oh, maaf, Pak. Saya terpaksa mengganggu kesibukan Bapak. Karena saya tidak ada jalan lain lagi untuk menasihati Roy. Karena kenakalannya selalu bikin geger di kelasnya. Oh, Ya. begitu. Betul begitu, ah? Apakah kau pikir bapakmu menitipkan kau untuk bersekolah di Jakarta ini? Supaya kau jadi berandal? Bapak kepala sekolah yang terhormat. Saya jadi betul-betul malu atas perbuatan keponakan saya. Tak usah berperasaan demikian, Pak. Ini demi kebaikan Roy. Roy keponakan Bapak dan kebetulan murid kami di sini. Ya, justru karena itulah. Anak ini betul-betul telah menghancurkan harapan keluarga. Saya berjanji tidak akan melakukan lagi, Pak. Bah, kau betul-betul anak tidak tahu diri. Membikin malu. Jangan begitu, Pak. Yang penting baginya adalah nasihat. Bah, sudah lebih dari segudang nasihat yang masuk ke telinganya. Tetapi selalu masuk dari kanan, keluar dari kiri. Pak, dalam mendidik, kita tidak boleh menggunakan kekerasan. Bah, gimana muka jelekku ini akan aku sembunyikan? Ini anak betul-betul bikin malu. Tapi saya mohon, Pak, jangan main pukul lagi. Bukan itu maksud kami. Meminta Bapak kemari. Bah, peraturan mana pula yang melarang saya memukul keponakan sendiri? Hah? Mau saya gantung, mau saya lemparkan ke kali, itu urusan saya. Bah, dia merusak masa depan sendiri. Lalu apa saya disuruh diam saja menonton kehancurannya? Bah. Tapi, Pak, sudah, Pak. Saya tidak setuju cara ini. Apa saya mesti minta persetujuan orang lain untuk beginikan dia? Wah, saya jadi pusing kalau begini. Bapak kepala yang terhormat, seandainya nanti dia kelaparan akibat kurangnya pendidikan, Bapak bisa memberinya makan? Hah? Seandainya nanti dia jadi penganggur karena pendidikannya tidak beres, Bapak bisa mencarikannya pekerjaan? Bah, kalau Bapak memang merasa ikut bertanggung jawab atas pendidikan itu, suruh dia cepat-cepat membayar hutang-hutangnya sama penjual bensin campur dekat rumahnya itu. Permisi. Selamat siang. Selamat pagi, Pak. Semua ini gara-gara dia. Cewek sialan, cewek brengsek. Roy, gue bilangin ya. Benci sih boleh-boleh aja. Tapi kalau kelewatan, bisa berbalik jadi cinta. Gua jatuh cinta sama dia. Amit-amit. Kalau gua mau, yang lebih cantik dari dia, gua bisa kumpulin satu gerobak satu hari. Gue percaya. Tapi lo ingat, Yeni itu cewek baik-baik. Sekarang coba lu jawab. Cewek mana yang bisa ngalahin lu sampai keok? Diam-diam gua merasa begitu. Ini cewek memang lain dari yang lain. Gua jadi penasaran. Tapi tetap aja gue benci. Lu tahu nggak? Batas cinta sama benci itu lebih tipis dari kondom import. Sekarang gue tanya nih. Apa sih tanda-tandanya orang lagi jatuh cinta? Lu jangan ngeledek lu. Ini nggak ada urusan sama si Yani.
Gua ngerti. Orang yang lagi jatuh cinta, bawaannya serba nggak benar. Duduk salah, berdiri salah. Seperti orang yang pantatnya kena bisul. Sebentar sebel, sebentar senang. Sebentar pengen ngerangkul, sebentar pengen nabokin. Sebentar benci, sebentar rindu. Kalau tidur, kepengennya mimpi ketemu dia. Nah, coba lo cocokin sama perasaan lo. Bener juga omongan si Bom Bom. Rasanya gue jatuh cinta sama tuh cewek sialan. 22 Mei, Yeni datang ke sekolah. Tanpa kusadari, saat itu dia datang di hatiku. Harusnya aku bertanya, cari siapa, Non? Dia bilang, cari kepala sekolah. Mestinya aku pegang pinggangnya. Dan aku harus berkata, mari aku antarkan manis. Dan dia aku bawa ke belakang sekolah. Mulai sekarang pasang pengumuman. Anak-anak jangan ada yang berani main mata sama Yeni. Sudah sampai mana hubungan kalian? 50%. 50%? Maksud lo? Maksud gue nya yang oke. Sisanya yang 50% lagi, tergantung sama dia. Bilang dong baru bertepuk sebelah tangan. Sama saja cinta gua dengan Edwidge Vantage. Makanya, tolongin gue dong. Lu minta gua jadi germo? Gue serius nih. Terus, mau lo apa? Hah? Gimana caranya supaya Yeni tahu gue cinta sama dia? Malu-maluin keturunan Roy. Masa anak Betawi nggak tahu bagaimana caranya mengungkapkan cinta? Hah? Alah, gue kan baru di sini. Gue masih udik dan gue baru sekarang jatuh cinta. Orang Barat bilang, say it with flowers. Cila. Inggris gue hebat juga ya. Say it with flowers. Katakanlah cinta itu dengan bunga. Pelan dikit dong. Malu kan gue? Dan perlambang cinta adalah mawar merah. Terima kasih atas bunga ini. Apa? Bunga? Dalam cinta, wanita sama dengan kucing, Roy. Malu-malu, munafik. Pria harus berani. Aku memang pengecut. Seharusnya aku yang memulainya padamu. Kalau ngomong jangan mintir-mintir. Kamu mau apa sih? Kemana? Tabahkan hatimu, Roy. Cinta memerlukan pengorbanan. Coba kalau lu nggak lari, gua cium lu. Gus, nanti pulang sekolah antar saya ke Taman Lembang ya. Taman Lembang? Iya. Agus mau kan? Oke. Soalnya saya belum pernah ke sana. Saya kan nggak tahu jalan-jalan di Jakarta, Gus. Sama siapa lagi? Kita berdua aja.
Ah. Nah, lu Mana tahan? tahanin dong. Gue bilang apa? Ngintip begini nyakitin hati, Roy. Pulang yuk. Ntar dulu ah. Bentar lagi. Kurang yakin apa lagi? Udah jelas ya senang sama Agus. Gue bilang tunggu. Kalau memang gue kalah, gue mesti yakin bahwa gue kalah. Wah, tambah mesra, Mek. Asik. Cewek sialan. Jangan macam-macam. Alah, jangan pura-pura. Gak pura-pura. Gus. Kau mau jadi pahlawan? Terserah kau. Mau bilang apa? Aku paling benci sama centeng. Agus. Ayo. Saya harap kalian betul-betul menyadari bahwa ujian sudah sangat dekat. Hari depan kalian tergantung pada usaha dan kesungguhan kalian dalam belajar. Kami, guru-guru hanya ibarat pengembala. Kami hanya bisa menuntun kuda-kuda ke sungai, tetapi kami tidak bisa memaksa mereka untuk minum. Jadi kami kudanya dong, Pak. Kalau tidak salah, begitulah. Gue bilang, tulis surat aja. Percuma. Kalau lu nggak bereaksi, nggak bakal ada reaksi. Ya, Roy. Ntar lagi ujian. Habis itu pengumuman. Terus, ciao. Angus deh lo. Nih, lo yang pacaran kita yang jadi repot. Gue paling nggak bisa kalau nulis surat. Udah, lu tinggal tulis, gue yang dikte. Mulai deh. Kekasihku yang terhormat. Alah lo, Ton. Kayak mau ngelamar kerjaan aja. Udah, Roy. Dengerin gue. Jenny sayang. Jam penjaga malam di kejauhan. Berdentang 12 kali. Nah, Udah. Pada sok tahu lo semua. Tulis apa yang gue bilang. Sebentar, saya ke atas dulu ya. Jangan main dorong dong. Lu kira gue nggak berani? Masuk. Belaga lo. Oh, gitu dong. Malu-malu kebo. Ayo terusin. Kebut Yen. Sudah baca ini? Sudah, kenapa? Baca sekali lagi. Saya sudah baca semua isinya. Tolong baca sekali lagi. Kenapa sih? Teka-tekinya bagus sekali. Dan apa? di dalamnya ada surat.
Sudah hampir 1 jam. Naga-naganya gawat nih. Tenang, paling-paling dia lagi ngapalin isi surat kita, ya nggak? Jangan bercanda, gue lagi tegang nih. Ah, yang benar. Masa baru nulis surat aja lu udah tegang? Siapa tahu dia nelpon babenya di kantor. Gawat loh. Sejak kapan di kelas ada telepon sih? Barangkali dia keluar lewat jendela, terus lapor pada kepala sekolah. Out dah gue. Lo grogi amat. Orang yang pacaran kepergok Hansip aja, gua rasa masih lebih kalem. Nah, itu dia. Eng. Nah, tuh, Tyson lo, Bom. Apa sih lo? Susi, gue minta tolong. Bener nih. Ah, paling-paling soal Yeni. Tolong mintain surat gue. Dan bilang, gue minta maaf. Nggak bisa, ini sudah keterlaluan. Apa haknya dia nulis surat cinta yang panjangnya sekoran? Sekoran? Dengerin pembukaannya. Amplop ini aku letakkan dalam majalah. Dan hatiku aku letakkan dalam amplop ini. Kemudian dengan penuh harapan, aku kirimkan padamu. Kau tahu sayang, setiap kataku tulis dengan darah. Ai, puitis amat. Apanya yang puitis? Aku bilang sih, konyol. Cinta nggak bisa dicampur dengan logika, Yen. Biasanya, orang jatuh cinta langsung berubah jadi seniman. Sudah berapa banyak sih perempuan yang jatuh cinta model begitu? Ah, rasanya dia belum pernah pacaran kok, Yen. Begini aja deh ya. Dia kan sudah minta maaf lewat gue. Lo kembaliin aja di suratnya. Nanti gue kembaliin dengan syarat. Bilang sama dia, jangan sok jadi playboy ngetengin surat cinta di mana-mana. Gue nggak mau diganggu. Gue lagi konsentrasi untuk ujian. Kalau dia mau pegang janji, gue kembaliin habis ujian nanti. Kau juga mau kerja? Awas ya. Jangan lupa ngurusinnya ya. Awas ya kalau kau jadi orang kaya. Hah? Rai, kau mau meneruskan kemana? Aku mau bekerja di perusahaan Pak Mantu. Dan kau mau kemana? Kerja. Aku mau berlayar, cari pengalaman. Hebat. Habis biaya kuliah mahal sih. Oke, sampai jumpa. Oke, sukses. Yuk. Bye. Rumah gua kasih makan-makan. Babe gua ada pesta, jangan takut dah. Kita makan-makan kambing guling, beres. Iya, pokoknya rumah gue deh, jangan lupa deh pokoknya deh. Ntar nanti kalau gua beres nanti. Hey playboy! Jangan lupa deh, lu ke rumah gua juga, lu ikutin aja kalau bakery aja deh. Gak ada makan-makan kambing guling, beres ya rumah gue deh. Apa jadi guling? Kambing guling. Sushi guling deh. Pokoknya enak deh. Selamat deh. Pokoknya kita ketemu deh di TP apa UI deh pokoknya. Aduh. Lu gak ya lu semua. Enggak, sekolah gue pengen kawin aja. Apa Susi sudah bilang semua syarat-syarat yang kuminta? Iya. Masih suka ngetengin surat cinta? Masih suka gangguin cewek lain? Janji? Nih. Roy sayang, jangan tertawakan aku karena aku tidak bisa menyusun kata-kata puitis seindah suratmu. Terus terang aku akui sekarang bahwa aku menyukaimu sejak pertama kali kita berjumpa di sini dulu. Tapi kau begitu nakal, begitu menjengkelkan. Namun begitu aku menyayangi. Apa yang aku lakukan terhadapmu hanyalah untuk menyembunyikan perasaanku terhadapmu. Sebagai seorang wanita, aku pun tidak ada bedanya dengan yang lain. Munafik dalam bercinta. Roy sayang, aku takut kau hanya akan mempermainkanku dan mempermainkan cintaku yang tumbuh. Dan kau pupuk dengan kenakalan-kenakalanmu.
cinta padamu. Apa? Aku betul-betul cinta. Nggak kedengeran. Tolong bilang padanya. Aku betul-betul cinta padamu. Bilang. Beres bos, gampang itu. Neng, aku betul-betul cinta padamu, bah. Brengsek. Aku betul-betul cinta. Aku juga. Kawin yuk. Kawin apa nikah? Nikah. Ya, Mau makan batu? aku sudah kerja. Sumpah? Sumpah mampus. Lamar dong. Beres. Ngelamar Yeni. Kenapa nggak minta tolong om lo aja? Om gua kan udah pindah. Sorry bener deh. Ini malam pas gue udah janji sama orang. Soal kerjaan. Alah, soal kerjaan, lu nggak usah takut. Begitu posisi gua bagus, gua bilang sama om gua, lu ikut gua. Lo bilang om lo udah pindah. Nah, dia memang udah pindah. Gua bekerja di perusahaan sebagai kepala bagian. Direkturnya Pak Effendi bekas wakilnya. Nah, begitu posisi gua kuat, gua tarik loh. Sekali ini gue nggak berani spekulasi. Ntar koneksi gue bakal kesini. Lu minta tolong sama yang lain-lainnya deh. Sama Tony kek. Wah, kalau ntar malam, gue pas ada janji sama bos di sini. Nggak apa-apa deh, gua cari akal lain. Aku nggak bisa bilang apa-apa, Bom. Itu lowongan ternyata sudah diisi oleh adik ipar bos gue sendiri. Aku bisa bilang apa? Masih ada waktu untuk menolong Roy. Iya, Pak. Jadi rapat malam ini dibatalkan, Pak. Iya, akan saya sampaikan pada rekan-rekan. Terima kasih, Pak. Masih ada waktu untuk menolong Roy. Monang, kau jangan overacting lagi. Kau ini minta tolong apa yang mengancam, Mbah? Aku mohon. Selamat malam. Selamat malam, Om. Selamat malam, selamat malam. Saya ini Monang Napitupulu. Adapun Monang itu merupakan singkatan dari Hamonangan, yang berarti kemenangan. Victory. Ya, victory, kata orang barat sana. Jadi seandainya saya berada di Amerika, maka nama saya bisa dipanggil Victor. Mr. Victor. Sedangkan marga saya, Napitupulu, yang berarti yang ke-70. Tunggu dulu. Maaf. Tuan ini siapa? Dan mau apa? Mengenai diri saya, kan sudah saya ceritakan tadi. Ini adalah Roy, anak saya. Adapun maksud dari kedatangan saya ke sini adalah untuk menetapkan hari perkawinan saya. Hari perkawinan anak saya dengan anak saudara. Yeni? Ya, Pak. Ada apa, Pak? Dah. Dah. Apa betul ini perempuan yang kau ceritakan itu, Roy? Ada tamu, Tuan. Iya. Duduk, Roy. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Kenalkan, saya Tony Kusumo di Logo, ayah dari Roy. Maksud kedatangan saya ke sini untuk melamar anak Bapak. Silakan duduk. Ya. Bapak tentu Subono, ayah dari Yeni. Saya Bomantara Harjal kita, ayah dari Roy. Mau melamar anak saya untuk Roy? Persis.
Mari masuk. Silakan, silakan. Silakan duduk. Duduk. Setahu saya, menurut anjuran keluarga berencana, satu bapak boleh punya anak 3 saja. Tapi satu anak punya 3 bapak seperti ini. Betul-betul luar biasa. Jenggot apa ini? Sakit, Pak. Sekalian, Pak. Ini juga, Pak. Sebelumnya, saya mohon dimaafkan, Pak. Sebenarnya saya mau melamar Yeni. Tapi saya hidup bujangan di Jakarta ini. Ayah saya bertugas jauh di pedalaman Irian Barat. Komunikasinya sulit sekali. Saya terima salah. Sekarang, semuanya terserah kebijaksanaan Bapak. Saya ini penganut paham modern. Soal jodoh tergantung Yeni.
Kok begini? Wah, menurut teori tadi nggak begini. Gawat. Dari pertamanya sudah kacau. Bulan purnama. Ya, bulan purnama. Tapi bulan ini tidak seindah zaman nenek moyang kita dulu. Kenapa? Ya, lebih baik di tempat tidur. Nanti aku jelaskan. Enggak ah, di sini aja. Lebih enak di tempat tidur. Biasanya di tempat tidur aku lebih banyak inspirasi buat cerita. Kaisar Napoleon juga gini. Loh, kok dia nggak malu-malu? Rangkul dia, kalau dia nunduk, angkat dagunya. Katanya mau cerita. Cerita apa? Cerita apa aja? Nah, sekarang kita sudah jadi suami istri kan? Anak kita berapa nanti? Pernah baca Kama Sutra? Memangnya ada novel yang judulnya begitu? Bukan novel. Habis apa dong? Buku pelajaran. Pelajaran? Pelajaran apa sih? Pelajaran ini. Sudah subuh. Malam pengantin apa malam takbiran? Di sini aku catat, barang siapa dapat membunuh kucing dalam malam pertama, akan jadi singa dalam rumah tangga. Malam pertama udah lewat. Aku belum menang. Jangan takut, masih ada lain kesempatan. Yani! Ada apa, sayang? Kenapa senyum-senyum sendiri, sayang? Coba dengarkan baik-baik. Apa yang dikatakan oleh kawan-kawanku. Jangan pegang. Ini catatan pribadi. Kita kan sudah suami istri, sayang. Jangan membantah. Aku suamimu. Kau harus ingat apa yang aku katakan. Ingat. Setiap pagi harus ada kopi panas. Kalau tidak... Kalau tidak? Kalau tidak... Iya, iya. Pagi-pagi harus saya sediakan kopi panas. Put. Yani, Ada apa, sayang? kalau selesai mandi, pakaian harus sudah siap. Kalau tidak, Ya, pakaian harus sudah siap. bagus. Jam 5, kopi sore harus sudah siap. Kalau tidak, Ya, kopi siap jam 5. bagus. Tepat jam 5. Yani, makan malam harus sudah siap jam 8. Kalau tidak, Ya, ya. Sudah siap jam 8. kucing itu sudah kalah total. Aku sudah jadi singa di rumah ini. Kekuasaan berada di tanganku. Dengar baik-baik. Besok aku akan bangun jam 5 tepat. Jam 5 tepat. Air panas untuk mandi harus sudah siap. Kalau tidak, Kalau tidak, mau apa? Bilang. kalau tidak, ya mandi air dingin saja. Alangkah cepatnya kucing berubah jadi singa.
singa jadi kucing. Memang lucu nasib manusia. Aku tidak menertawakan nasib. Aku baca buku ini. Di sini ditulis, jika suami istri sudah punya anak, maka cinta istri untuk suaminya mulai berkurang dan pindah untuk anaknya. Tapi kau tidak akan seperti buku itu, kan? Kenapa tidak? Aku akan seperti kata buku ini. Kalau nanti kita punya anak, aku mau anak kita pertama perempuan. Aku mau anak pertama kita laki-laki. Aku mau perempuan. Laki-laki kalau tidak. Hah? Ya, laki-laki. Laki-laki. Kita kasih nama Denny ya. Ya. Denny? Iya, Mam. Ayo Denny, nanti terlambat. Hei. Ada apa sih? Coba lihat tuh muka, percis kayak Neno. Denny? Sebentar, lagi makan. Mama, Papa, Denny sudah siap. Bagus. Denny sekarang makin bandel ya. Kan Papa yang ajarin. PR-nya udah siap belum? Sudah, tapi sepatunya belum. Kayak gitu. Dah Mama, dah Papa. Dia percis bapaknya. Persis aku? Tak mungkin. Tak mungkin. Mana mau dia jadi kucing penurut yang mau terima mandi pakai air dingin. Udah, aku mau kerja. Ayo. Kalau tidak? Kalau tidak kenapa? Ya baca koran saja. Bagus. Nah, sudah mulai lupa. Apa ya? Jam sudah. Sapu tangan sudah. Makanya di luar jangan suka mata keranjang ya. Oh. Kalau di kantor aku selalu ingat rumah. Di rumah selalu ingat kantor. Halo, 376030. Salah sambung. Salah sambung, kenapa diangkat? Balengsek. Morning, bos. Morning. Sudah lama juga saya nggak ke rumah. Bagaimana kabar Denny? Makin bandel. Niruin siapa kalau bukan niruin babenya? Ngomong-ngomong, kau kenapa belum kawin-kawin sih? Berat. Gaji yang kau terima lebih dari cukup. Kedudukan rada lumayan. Apanya yang berat? Jodoh. Begitu banyak perempuan. Apanya yang berat? Susah, bos. Saya kalau mau cari istri, maunya yang begini. Yang cantik. Modal saya kurang. Tampang tanggung. Ceweknya ogah. Sementara kalau sama yang jelek, sayanya yang ogah. Lama-lama main pelet pakai dukun juga. Oke, bos. Oke. Semprotkan baygon, sayang. Hei, kenapa lewat belakang? Dari mana aku harus masuk? Kalau pintu depan tertutup. Itu yang membuat aku tidak tahu kau pulang.
Kenapa kau selalu memasang kancing jas setiap aku akan keluar dan membukanya setiap aku pulang? Supaya kau selalu ingat, aku adalah satu-satunya pemilikmu. Di rumah kau bisa bebas, di luar kau terikat. Ini untuk kau. Apa ini? Coba saja buka. Ini kan mahal sekali, Roy. Setiap habis gajian, semua barang terasa murah. Denny mana? Tuh di kamar. Hayo, angkat tangan. Hore, Papa beli senapan. Untuk Denny ya. Terima kasih, Bab. Masuk. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Nama saya Indasari, sekretaris Bapak. Indasari. Indah sekali kedengarannya. Terima kasih, Pak. Di mana saja kau selama ini? Maaf, Pak. Saya kurang jelas. Oh, tidak apa. Tidak apa-apa. Pernah punya pacar? Tapi sekarang tidak lagi. Kenapa? Tidak menemukan kecocokan. Pribadinya kaku. Oh, pribadi saya luas. Gampang menyesuaikan dan disesuaikan. Maksud Bapak? Oh, tidak apa. Itu tidak penting. Selamat datang di kantor ini. Terima kasih, Pak. Sungguh menyenangkan. Bisa dilembur. Tiap jam 5.30, sediakan kopi panas seperti sekarang. Ayo minum. Apa yang harus saya kerjakan untuk lembur, Pak? Untuk sementara cukup seperti ini. Hai. Kau baru pulang? Persis waktu aku mau pulang, ada tamu. Biasa, nawarin proyek. Kopi dulu dong. Aku belum minum kopi seharian ini. Kopi itu sampai dingin karena menunggu kau. Mula-mula acara mandi air dingin. Sekarang minum kopi dingin. Gak apa-apa. Aku suami yang patuh. Siapa? Saya, Pak. Masuk aja. Bapak sakit? Lebih dari itu, Indah. Tidak apa-apa. Setiap orang punya problem. Problem itu sebaiknya Bapak ceritakan kepada orang yang terdekat, agar lebih ringan. Istri Bapak misalnya. Justru istriku yang jadi problem. Sudah 6 tahun dia sakit. Berdiri susah. Duduk susah. Dokter ahli, sinse, dukun semua menyerah. Apa sakitnya, Pak? Mestinya kamu tanya, apa yang tidak sakit? Dan yang paling menyedihkan, ramalan seorang ahli perbintangan. Apa katanya? Umur istriku tinggal beberapa bulan lagi. Halo? Oh, ada. Dari istri Bapak. Halo? Itu tadi siapa? Pelayan. Dia memang kurang waras. Pelayan tetanggaku memang kurang begitu waras. Selalu bikin ribut. Dan ini bisa mempercepat kematian istriku. Kenapa? Aku cuma mau bilang, mau pergi arisan. Ngantarkan uang saja. Dah. Obat-obatan itu sudah diminum semuanya? Bagus. Bagaimanapun,
kita harus berusaha. Sekarang istirahat. Jangan banyak bergerak. Dah. Kalau Bapak memerlukan bantuan saya bersedia melakukannya. Terima kasih, Indah. Sekarang, aku bertambah yakin apa yang dikatakan dokter padaku. Yang aku butuhkan obat penenang jiwaku. Bukan tablet-tablet seperti ini. Kau mau menolongku, bukan? Aku sering melamun sendiri dan merasa bangga. Apa yang kau banggakan? Karena aku sudah memperoleh semua dalam hidup ini. Istri yang cantik, anak yang cerdas, rumah yang menyenangkan, mobil yang mulus. Mau apa lagi? Bini muda kali? Hah? Aku sering melamun dan merasa bangga. Apa yang kau banggakan, sayang? Nasibku yang berubah. Dari pria yang malang menjadi pria yang bahagia. Aku sudah memperoleh semuanya dalam hidup ini. Pekerjaan yang baik, pacar yang cantik, mobil yang mulus. Mau apa lagi? Kau adalah embun pagi, gersangnya hati ini. Kau yang menggemakan lagu cinta dalam jiwaku. Siapa? Lama bener sih. Perutku sakit, mules. Kalau sakit perut jangan makan yang keras-keras. Nanti perutnya tambah sakit. Makan sup aja, Bab. Nggak keras. Ya. Sup lebih berbahaya. Banyak minyak dan ada merica. Denenya enak. Coba minta. Mama, Papa minta denengnya. Boleh nggak? Kenapa seperti anak kecil sih? Ini teh pahit, supaya cepat sembuh. Kasihan Papa kan, Mam. Nggak apa-apa, Denny. Orang sakit perut cuma boleh minum teh pahit. Kalau Denny sudah besar, juga harus begitu ya. Apa-apa yang aku miliki dalam hidup ini akan kupersembahkan padamu, Indah. Hidupku adalah milikmu. Kau adalah bulan. Kau matahari, fajar, malam. Kau adalah segala-galanya bagiku. Kau sungguh pandai memuja, Roy. Tadinya aku merasa takkan bisa lemah lagi terhadap rayuan. Bila malam telah larut, aku ingin berada dekatmu, mendengarkan desah nafasmu. Sekarang di rumahmu sudah pasang telepon. Kalau aku kangen, aku akan telepon. Kau ingat nomor teleponku? Tadi sudah aku catat dalam buku harian. Tapi aku tidak lihat kau mencatatnya. Kau tidak harus selalu melihat untuk mempercayai aku, sayang. Sekarang pun aku ingat lengkap alamatmu.
Mobil sialan. Gak bisa diajak senang-senang. Kau pegang setir. Biar aku yang dorong. Mau didorong kemana? Ke pos penjagaan. Kita telepon bengkel langgananku. Mereka buka 24 jam. Ya? Ya. Kenapa, Roy? Mobil sialan itu mogok. Kenapa tidak naik taksi saja? Apakah kau belum mendengar? Sopir-sopir taksi itu sedang mogok. Soal setoran. Aku kan sudah bilang, jual saja mobil itu, ganti dengan yang lebih baru. Mobil itu seperti istri bagiku, Yani. Mobil itu adalah mobil yang pertama yang kumiliki. Seperti halnya kau, punya kenangan manis. Kalau kau merasa berat untuk menggantinya, kenapa tidak kau cari yang baru tanpa membuang yang lama? Gagasan yang luar biasa. Ide yang bagus sekali. Dan sangat perlu dipikirkan. Terima kasih. Belakangan ini, aku sering memikirkan hal ini. Aku mandi dulu ya. Rusak apanya sih? Kok mahal sekali? Yang mahal ongkos tariknya dari Ancolnya. Ancol? Ya, benar ya. Sebaiknya jangan di HI. Sepupu istri saya kerja di sana. Kita di pit stop saja ya. Nah, kepada yang terhormat pimpinan pit stop. Sesuai dengan pembicaraan tadi, kita ketemu di pit stop. Halo. Baru pulang sudah mau pergi lagi? Ada urusan penting. Dan aku harus percaya? Tidak ada alasan kau curigai aku. Lipstik perempuan mana yang menempel di sini? Bukan lipstikmu sendiri. Aku tidak suka warna lipstik kampungan begini. Oh, aku baru ingat sekarang. Petugas pembersih telepon datang di kantor. Dia pilek. Dan demi perikemanusiaan, lalu kupinjamkan sapu tangan ini padanya. Jadi demi apa mobil sampai mogok di Ancol? Siapa bilang? Kau tidak perlu tahu. Tapi kau pasti tahu kenapa mobil itu sampai ke Ancol, lalu mogok di sana. Kau boleh percaya, boleh tidak. Malam itu aku ada urusan dengan pengusaha daerah, menginap di Hotel Horizon. Kalau kau tidak percaya, ayo kita ke sana. Mudah-mudahan dia belum pulang ke Jambi. Heran. Aku kerja untuk keluarga. Yang kuterima bukan kasih sayang, tapi kecurigaan. Sudahlah. Mulai sekarang aku tidak mau kerja lembur lagi. Aku harap kita bisa hidup dengan gaji yang pas-pasan. Aku kerja untuk kebahagiaan keluarga. Tapi hasilnya cuma keributan. Buat apa aku kerja setengah mati? Halo? Ada Tuan Effendi? Oh, salah sambung.
Sialan. Memang salah nomor. Halo? Saya Roy. Maaf, terpaksa pertemuan kita tunda. Istriku sakit. Besok saja kita bicara di kantor. Puas kan? Kan aku sudah bilang, sejak malam pertama dulu, ini catatan pribadiku, jangan disentuh. Gawat. Harus ada 2 catatan harian. Pertama-tama akan kucatat nomor telepon Tuan Effendi. 306 309. Yeni, tercinta. Bagiku, kau bukan sekedar seorang istri, tapi juga seorang sahabat dan seorang kekasih. Kehangatan cintamu mengisi hidupku bagaikan fajar mengisi pagi hingga cerah. Kau adalah hidupku. Apalah artinya hidup ini jika kau tak datang mengisi jiwaku. Ini aku datang. Kan sudah ku bilang, jangan baca catatan harianku. Kapan kau bilang? Sekarang. Aku sudah tahu isinya. Apa? Indah sayang, kehangatan cintamu mengisi hidupku, bagaikan surya mengisi pagi hingga cerah. Kau adalah hidupku. Apalah artinya hidup ini jika kau tak datang mengisi jiwaku? Jadi kau tahu semuanya? Masih ada yang aku belum tahu. Mengapa kau seperti orang kurang waras tadi malam di telepon? Pakai bawa nama Tuan Effendi segala. Penyakit istriku kumat lagi. Di rumah banyak familinya. Apa boleh buat? Bandel. Emang? Hei, jangan enak sendiri. Lihat nih rumah ada perlu dicat. Panggil aja tukang cat. Wah, cilaka. Ketuker. Ngapain sih? Anu, cari majalah. Ini catatan pribadiku. Jangan dibaca. Iya. Tapi sebagai istrimu aku berhak mengetahui apa yang kau tulis. Ya sudah, terserah. Yeni sayang, kau bagaikan bidadari yang anggun. Dengan hadirnya kau dalam kehidupanku, aku seperti diberkahi Tuhan dengan kebahagiaan tiada bertepi. Bagiku, kau ibarat bintang bagi pelaut.
Karena kau adalah penuntunku untuk menuju kebahagiaan. Tanpa kau, badai akan menghempaskan diriku ke batu karang dunia yang keras ini. Yani sayang, sedikit pun aku tidak akan pernah mimpi untuk berpisah dengan kau. Hai. Maafkan aku, Roy. Aku telah mencurigaimu yang bukan-bukan. Kenapa kau kelihatan murung, Indah? Ayahku mungkin harus dioperasi. Aku bingung memikirkan biaya yang akan diperlukan. Buat apa ada aku di sisimu? Kau baik sekali, Roy. Buat seorang kekasih, pengorbanan tak ada batasnya. Ya, buku-buku ini mau dikemanain? Buku? Ya, ntar kalau kesanjat gimana? Ya, turun-turunin saja. Ini mau kerja atau mau baca? Loh, kok ada dua? Indah Sari. Jalan Benda 6, nomor 26, telepon 774931. Halo, bisa bicara dengan Pak Roy? Belum pulang? Ini siapa? Saya sekretarisnya, Indah Sari. Ini siapa ya? Saya pelayannya. Bagaimana keadaan Nyonya Roy? Baik-baik saja. Nanti kalau Tuan pulang, tolong sampaikan ada telepon dari sekretarisnya. Halo sayang, aku ada kabar gembira. Surat pengangkatanku sudah datang. Pak Effendi akan dipensiunkan secepatnya atas permintaan sendiri. Aku mau naik pangkat, kau tidak gembira? Aku merasa kau makin punya alasan untuk sering pergi. Itu kan risiko jabatan. Malah sekarang aku mau pergi. Ada rapat darurat dengan Pak Effendi. Papa pembohong. Katanya malam minggu mau nonton. Mana? Kok kita nggak pergi? Papa ini capek. Papa kan kerja cari uang buat Denny. Papa memang capek, Denny. Papa habis kerja lembur. Habis kerja berat kok. Bang! Sekarang aku merasa dibebani oleh dua hal. Aku tahu, Roy. Memang ada dua hal yang membebanimu. Syukurlah kalau kau mengerti. Kadang-kadang aku bingung. Mana yang harus kupilih? Keluarga atau kerjaan?
Cari siapa? Nona Indasari. Saya sendiri. Silahkan masuk. Anda siapa ya? Saya wartawan foto. Saya sering melihat Anda berdua dan jadi tertarik memotretnya. Karena saya penggemar cerita Romeo dan Juliet. Jangan khawatir, saya tidak bermaksud memeras. Walaupun mau memeras, saya tidak apa-apa. Saya mencintainya, tidak secara sembunyi-sembunyi. Silahkan duduk. Maaf, ini hanya sekedar ingin tahu saya sebagai wartawan. Off the record. Apakah dia sudah punya istri? Ya, dia sudah punya istri. Jadi Nona tahu dia punya istri. Menarik juga. Tapi, apakah Nona tidak punya rasa bersalah? Tidak. Tadinya dia kelihatan sudah putus asa sekali. Karena istrinya sudah begitu lama sakit. Aku mengaguminya pada pandangan pertama. Kemudian, dia menceritakan tentang istrinya yang sakit. Aku menaruh simpati padanya. Aku pernah mengalaminya. Dulu, ibuku sakit lama sekali sebelum dia meninggalkan kami. Semuanya itu sangat menyiksa batin ayah saya. Setelah ibu meninggal, ayah kehilangan gairah hidup. Sampai akhirnya ayah sakit. Ya, sampai sekarang sakitnya makin berat. Lalu, apakah aku harus merasa bersalah kalau aku bisa memberikan gairah dan harapan hidup bagi Roy? Mencintai dan memberikan harapan hidup bagi seseorang bukanlah suatu kejahatan. Tidak sepantasnya aku membiarkan orang yang aku kagumi ini sakit dan mati bersama istrinya yang sudah tidak punya harapan untuk hidup lebih lama lagi. Kenapa jadi istrinya yang Nona bawa-bawa? Aku sama sekali tidak membenci istrinya. Tapi kenyataannya memang menyedihkan. Istrinya sudah diramalkan akan meninggal dalam beberapa bulan lagi. Dari mana Nona tahu istrinya sakit? Dia sendiri yang mengatakannya. Sudah pernah bertemu dengan istrinya? Belum. Ingin bertemu dengan istrinya? Ingin sekali. Saya istrinya. Yani, ada berita besar. Aku sudah resmi jadi direktur. Aku punya berita yang lebih besar. Dokter, sensei, dukun, semua sudah lepas tangan. Aku diramalkan akan mati beberapa bulan lagi. Hah? Kenapa diam? Ini yang kau bilang kerja lembur. Demi cinta, demi kebahagiaan. Di mana ada cinta yang merusak rumah tangga? Iya nih sayang. Jangan panggil aku lagi dengan rayuan kampungan itu. Aku sudah mau mati. Persiapkan perkawinanmu. Jangan cemburu buta dong. Apa buktinya aku ada hubungan dengan perempuan lain? Ini. Oh, ini. Jangan pura-pura, Tuan Roy. Aku bukti hidup. Kenapa kau kemari? Menengok istrimu yang sakit itu. Apalagi alasan barumu? Penipu, laki-laki perusak. Dengar dulu. Dengar dulu. Kalian salah paham. Kau mau bilang kau bukan Roy? Kau mau mengukir bau kau bajingan? Kau mau bilang aku bukan Indasari yang kau puja? Kau mau bilang aku bukan istrimu yang kau cinta? Diam! Aku memang jahat. Bajingan. Bodoh, iblis. Bunuh saja aku. Biar kalian puas. Maafkan aku. Sampai aku merusak rumah tangga kalian. Kau tidak salah. Kau hanya korban kebohongannya. Tidak. Aku juga korban kebohonganku pada diriku sendiri. Aku orang kecil yang mimpi untuk menjadi kaya.
Aku orang kerdil yang serakah. Mimpi merangkul kesenangan, kebahagiaan, dan kekayaan sekaligus. Kadang-kadang aku lebih mementingkan kesenangan daripada bisikan hati kecilku. Aku merasa kotor. Dan kini aku betul-betul merasa terhina pada diriku sendiri. Tidak ada yang perlu ditangisi, Indah. Kita sama. Kau kehilangan kekasih. Aku kehilangan suami. Baru saja aku mau ke rumahmu. Aku gembira sekali kau datang, Indah. Maaf, aku datang kemari untuk minta berhenti. Bukan untuk memberikan kegembiraan. Tolong selesaikan gaji saya. Dan cukup kirimkan lewat pos. Biar aku sendiri yang mengantar. Saya perlu uang, bukan kedatangan Bapak. Maksud saya, sekalian akan saya antar dengan janji saya dulu. Soal biaya operasi itu. Walaupun saya seorang perempuan, saya tidak suka mengemis belas kasihan. Tunggu dulu. Saya akan jelaskan semua masalahnya. Tidak perlu. Semuanya sudah jelas. Bapak hanya menginginkan perempuan untuk selingan. Seharusnya Bapak malu pada diri sendiri. Apalagi yang masih kurang? Istri yang cantik, anak yang cerdas, kedudukan yang baik, dan rumah yang seharusnya tenteram. Kalau saja Bapak mau sedikit jujur, dari hati kecil Bapak akan merasakan bahwa sebetulnya Bapak sudah memiliki sorga dalam kehidupan ini. Kenapa Bapak tidak belajar mencintai apa yang sudah Bapak miliki? Jangan permainkan lagi orang yang tidak berdaya, Tuan Roy. Kau masih tidak mau memaafkan aku? Begitu gampang kau minta maaf. Aku sanggup menerima hukuman apapun. Asalkan kau mau memaafkan semuanya. Sudah cukup kau menyakiti hatiku. Maaf yang kuberikan tidak akan bisa mengembalikan hubungan kita seperti dulu lagi. Lebih baik aku pergi. Dan kau bisa bebas berbuat sesuka hatimu. Mama, saya dapat. Mama mau kemana? Mama mau kemana? Kau bawa koper? Bilang dong, Mama mau kemana? Papa tanyain, Mama mau kemana? Mama jangan pergi. Mama jangan pergi. Mama tidak pergi. Mama tidak pergi, sayang. Kau masih belum mau juga memaafkan aku?
Kalau keadaannya sudah begini, apalagi yang bisa dilakukan oleh seorang wanita? Aku berangkat sekarang. Jas ini belum kau kancingkan. Yang penting bukan pakaian, tapi hati. Untuk apa aku kancingkan kalau di luar kau buka lagi? Mulai sekarang, aku berjanji. Sudah tahu apa beda yang jelas antara pria dan wanita dalam soal cinta? Nah, catat. Seorang wanita hanya mampu mencintai seorang pria dalam satu waktu. Sedangkan pria membagi-bagikan cintanya sebanyak yang dia inginkan. Di mana saja dan kapan saja. Wah, kalau semua suami mempunyai pikiran begitu, alamat makin jauh deh jodoh. Oh ya bos, tadi telepon dari omnya bos di Surabaya, bahwa pagi ini akan masuk sekretaris baru. Mungkin sekarang sudah datang. Oh ya? Kalau sudah datang, langsung suruh masuk. Oke bos. Nah, mulai kerja. Ya. Masuk. Selamat pagi, Pak. Saya sekretaris Bapak yang baru. Saya sudah banyak pengalaman, Pak. Instruksi apa saja cocok buat saya. Pagi berkabut debu menyeliputi bumi, ku sapu dengan motor tuaku.